wilayah di Indonesia. Coba ada yang masih ingat nggak mengenai karakteristik wilayah di Indonesia? Saya, Ibu. Ya, Mbak Elsa ini yang bisa jawab tak kasih nilai. Saya absen 2 ya. Iya anakku. Apa itu? Kemarin itu karakteristiknya terdiri dari daratan, lautan, udara, ada bukit, ada gunung yang diapit oleh benua dan 2 samudra dan 2 benua. Seperti itu. Saya juga, Bu. Iya, di mana Nak Pandu? Yang terpenting dari karakteristik wilayah bagi saya adalah Indonesia memiliki 2 hal, yaitu punya pulau yaitu daratan dan punya lautan yaitu perairannya. Iya, bagus sekali. Absen berapa? Absen 4. Dan ini absen 2. Nah, oh iya, anak-anak, kita itu kan kemarin sudah mempelajari mengenai karakteristik wilayah di Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai keberagaman di Indonesia ya. Nah, nanti itu kita kaitkan apa hubungannya. Namun sebelum kita untuk belajar ke arah sana, Ibu ini mau memberikan soal buat kalian. Coba, semuanya punya HP ya? Punya, Bu. Punya. Tapi dikumpulkan, Bu. Itu sudah otomatis. Oh ya, ini tak bagikan kembali HP-nya sudah ya. Ya. Ini saya bagikan linknya lewat WA ya, WA kelas. Iya, Ibu. Nah, silakan diisi, Ibu kasih waktu 10 menit. Baik anak-anak, kalian sudah mengisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Kemudian kita mulai masuk ke intinya. Jadi, kita akan belajar mengenai keberagaman di Indonesia. Untuk tujuannya sendiri, nanti kalian itu bisa menjelaskan mengenai keberagaman suku, gender, dan juga budaya di Indonesia melalui dengan bahasa kalian sendiri tentunya. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada kalian, jika kalian mendengar kata keberagaman, apa yang kalian bayangkan? Bu, macam-macam. Oh ya, Mbak Kiki nomor berapa? Nomor 24. Oh ya, keberagaman. Ada lagi yang bisa menjawab? Saya. Ya. Perbedaan. Perbedaan. Ada lagi yang bisa menjawab? Sudah ya? Sudah. Nah, tepat sekali yang dikatakan oleh teman-teman kita. Jadi, keberagaman merupakan suatu hal yang menyatakan bahwa kita itu memiliki banyak sekali karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kemudian kalau kita telisik lagi, apanya sih sebenarnya yang berbeda? Masyarakatnya, apalagi budayanya, apalagi wilayahnya, agamanya, bahasanya, benar sekali, banyak sekali. Namun yang kita akan pelajari dalam hari ini itu mengenai 3 hal. Yang pertama adalah keragaman gender, keragaman suku, dan juga keragaman budaya. Sekali. Coba, Ibu juga ingin tanya kembali, kalau kita mendengar kata gender, apa yang kalian bayangkan? Jenis kelamin. Laki-laki perempuan jenis kelamin. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oh iya, sudah tepat sekali. Coba dilihat. Jadi gender itu merupakan perbedaan peran, fungsi dan juga tanggung jawab antara laki-laki dan juga perempuan. Betul ya, jawabannya Mas Pandu itu tepat sekali. Jadi itu merupakan hasil konstruksi dari masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Namun anak-anak, coba saya ingin mengaitkan dengan kehidupan kalian. Kalau di rumah kalian itu sudah ada kesetaraan gender atau belum? Iya, Mas Pandu. Ada, Ibu, misalnya ayah bekerja, ibu memasak. Oh iya, jawabannya pertama ada jawaban Mas Pandu. Ada lagi, ada yang mau menyanggah atau memberikan pendapat lain? Ada, Ibu. Ya. Kalau di rumah saya, walaupun ayah itu bekerja, tapi ayah juga memasak, Ibu. Jadi sama-sama bekerja di rumah. Betul sekali. Coba. Ibu. Oh iya, Bulan, silakan. Itu orang tua saya sama-sama bekerja, Ibu. Orang tuanya sama-sama bekerja. Iya. Jadi ada yang satunya itu ada lagi Mbak Kiki. Iya. Kalau saya itu orang saya kerja, Bu. Jadi tidak ada kayak perbedaan harus ayah itu bekerja, ibu itu memasak. Jadi semua itu setara. Kalau emang bisa dilakukan bersama-sama kenapa tidak? Ya, romantis, Ibu. Oh Iya. iya. Bagus sekali jawaban kalian itu sebenarnya semuanya benar, nggak ada jawaban yang salah. Namun untuk Mas Pandu sendiri itu kan ibunya itu bekerja dan ayahnya itu kan ibunya itu di rumah, ayahnya bekerja.
bekerja. Nah itu kalau kita pikirkan lagi dalam ranah kognitif kita, itu termasuk kesetaraan apa enggak ya? Menurut saya kesetaraan ibu dikarenakan kalau ibu rumah tangga itu juga profesi ibu itu juga memerlukan waktu, usaha, capek loh. yang luar biasa ibu. Jadi menjadi ibu rumah tangga itu juga suatu kebanggaan sendiri seperti itu. Ya pas sekali. Jadi kalau kita bayangkan nanti kita bisa ya merasakan. Jadi itu apa sih sebenarnya kesetaraan? Kesetaraan itu bukan hanya laki-laki dan juga perempuan itu bersama ibu bekerja, ayah bekerja. Tapi lebih tepatnya itu yang lebih yang lebih bisa menjelaskan itu mengenai keadilan gender. Jadi itu bukan hanya kok ini sama ini harus setara, tapi gimana antara laki-laki dan perempuan itu bersepakat ya, jadi tidak ada diskriminasi. Ketika ada laki-laki atau perempuan merasa terdiskriminasi, berarti itu merupakan ketidakadilan gender atau tidak kesetaraan gender. Jadi poin utama dalam kesetaraan gender itu adalah tidak adanya diskriminasi. Betul. Sekarang kita melanjutkan lagi mengenai kenapa sih sebenarnya kok ada ketidakadilan gender. Nah, yang pertama itu ada stereotip atau citra baku. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa itu? Stereotip itu apa ibu? Nah, stereotip itu merupakan pandangan dari masyarakat. Coba ibu mau tanya, di rumah kalian atau di keluarga kalian masih ada nggak yang memandang wanita itu lekat dengan budaya 3M? Memasak. Nah, masak macam mana? Masih ada enggak? Masih banyak yang ternyata itu budaya seperti itu masih ada dan masih melekat di masyarakat kita. Jadi itu yang merupakan salah satu hal yang menyebabkan tidak setaranya gender di Indonesia. Padahal kalau kita itu bisa menganalisis antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya yang menjadi kodrat dan tidak kodrat itu dibedakan itu hanya beberapa hal. Yang perempuan itu hanya menyusui, melahirkan, menstruasi. Jadi yang lainnya itu kewajiban atau enggak? Enggak kan? Jadi kalau memasak itu kewajiban istri atau enggak? Tidak, itu tugas suami ibu dalam agama sudah dijelaskan. Nah, betul. Itu merupakan tugasnya laki-laki kalau dalam agama Islam. Namun secara budaya itu dikonstruksikan. Nah, itu stereotip itu bahwa perempuan dia ditugaskan untuk memasak dan juga melahirkan, memasak dan juga ini make up. Betul sekali. Nah, karena dari itu akhirnya itu terus-terusan di budaya kita dan menjadi kebudayaan. Nah, selanjutnya ada marginalisasi, terus subordinasi, beban ganda dan juga kekerasan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membahas gender, kalian ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya? Ada bu, sudah ibu lanjut. Tugas saja. Tugas terus. Enak, seru. Nah, selanjutnya ini ada keragaman suku di Indonesia. Ayo, siapa yang tahu suku itu apa? Suku. Ada suku dan juga ada negara. Apa yang membedakan suku? Suku itu apa sih? Apa Mas Pandu? Coba. Kalau negara itu wilayahnya ibu. Kalau untuk suku itu identitas dari suatu kebudayaan. Suku Jawa, Bu. Iya, itu. Suku itu berarti apa identitasnya ya? Iya, identitasnya. Terus apalagi ada yang bisa menambahkan? Saya nggak tahu, saya tahunya contohnya bu kita ada suku Jawa. Oke, kalau itu coba kita bayangkan dari suku itu kan ada Jawa, ada Sunda. Berarti kan itu merupakan sekelompok kumpulan orang ya? Betul. Nah, betul. Sekelompok pertama yang kita bisa bayangkan itu berarti ya ternyata suku itu sekelompok orang. Jadi nggak bisa kalau satu orang atau satu keluarga itu belum bisa disebut dengan suku. Tambah sekelompok orang, terus mempunyai karakter yang sama dan juga ciri-ciri bentuk tubuh yang sama, ya. Terus tinggalnya juga di tempat dan yang sama. Nah, ini ada merupakan peta persebaran suku di Indonesia ya. Coba ini pulau apa? Sumatera. Kita ini. Jawa. Kita ini. Sulawesi. Kalimantan. Barat. Wah, saya ingin mau Mbak Kiki untuk membaca ini. Coba di Kalimantan ini ada suku apa saja? Suku Dayak. Ya, kita suka Dayak. Ya, anak
Melayu. Karena punya tetangga Malaysia itu. Nah, karena berbatasan dengan Malaysia, betul sekali kata Bulan. Bu, kalau bahasa Melayu itu ya apa, Bu? Kayak bahasa Malaysia gitu loh, nah. Lebih ke lagu-lagu. Kayak Filipin gak sih, Bu? Iya, oh iya. Upin itu loh, kayak Iya, dia tuh. tuh Upin. Betul sekali kayak upin-ipin kan kalian. Bagaimana pun lah. Nah, betul. Terus sampai kali ini suka apa? Papua. Papua. Iya, contoh sukunya Oh, apa? ada Asmat, ada Ambon, Dani, Nate, Alfak. Kei, Afak. Nah, Afak itu di mana, Bu? itu di Papua sayangku, anakku. Nah, jadi di Papua ini karakteristiknya kalau kita mengingat sejarah dulu, Papua ini dijajah sama siapa? Sama negara apa? Oh, Portugis. Nah, benar. Makanya kalau kita melihat karakter apa? Tubuhnya itu mereka kan punya postur yang tinggi, badannya tegap, hitam, berisi, makanya itu apa ya? Iya. Bulan seperti itu. Nah, itu karena hal tersebut. Nah, selanjutnya mengenai keragaman budaya. Ini ada keragaman lagu daerah, terus tarian daerah dan juga upacara. Saya ingin Kakak Resti untuk membaca yang lagu daerah atau enggak? Biar semuanya mendengarkan. Saya minus, Bu. Oke, Kakak Bule. Bilkis, Apa Bu yang dibaca lagu tadi? daerah. Oh, lagu daerah. Setiap daerah memiliki lagu daerahnya masing-masing. Lagu dari Jawa misal lir-ilir, dari Sunda bubui bulan, dari Betawi kikir-kikir, Sulawesi angin mamiru, akuse dari Papua dan lain sebagainya. Bu, saya bisa nyanyi, Bu. Aku saya, Bu. Ayo coba kami nyanyi yuk. Yuk, Aku Nah, anak itu merupakan salah satu lagu dari daerahnya Kak Resti ya. Iya, itu. Jadi Mbak Resti ingin Bu, mengenal ketawa. Oh enggak, saya nggak ketawa, kamu kayaknya itu salah melihat. Saya sekarang di Flores, Bu. Oh ya di Bras ya? Iya, dia itu kenalan saya, Bu. Akhirnya di sana. Oh, Saya dari Kupang, Ibu. Itu ya. Saya dari Kupang Bu. Oh, terus bagaimana ya? Kalau di sana itu menghargai nggak sih kayak keberagaman suku, budaya? Banget Ibu. Iya, kamu Iya. dari mana nak? Saya dari Jawa cuma punya teman di Kupang. Harga makanannya mahal. Masa ayam aja 95. Iya itu karena mungkin Transportasinya, Bu. Susah ya anak-anak. Terus ayo lanjut di tarian daerah, silakan dibaca Kakak Elsa. Iya, kesenian daerah yang berlaku banyak ragam. Selanjutnya adalah tarian. Tari dari Indonesia yang paling terkenal adalah tari saman dari Aceh, tari dari Batak, tari piring dari Minang, tari cekong dari Jawa, tari kecak dari Bali. Nah, terus selanjutnya Mas Pandu silakan dibaca. Saya Ibu. Ya. Salah satunya adalah upacara yang terkenal dari Papua adalah upacara batu, kemudian upacara Tiwa itu dari suku Dayak, Bali itu Ngaben, Rambu itu dari Solo, Sulawesi itu bambu gila. Kamu kira dari Maluku. Oh, Ya. Nah ini merupakan contohnya ya anak-anakku, ini contoh upacara ngaben di Bali, upacara untuk membakar mayat. Jadi di Bali itu kalau bedanya orang Islam itu kan dimakamkan. Kalau di Bali itu di Bali. Bu, saya mau tanya. Bu, saya mau tanya ya. Kan kalau ada yang mati suri dan ada yang mati memang meninggal sudah saatnya meninggal. Nah itu kalau pas waktu ada upacara habis ternyata itu meninggal suri itu gimana, Bu? Nanti gak menjerit-jerit, Bu. Jadi begini ya, coba kita bayangkan tentunya prosesi upacara pemakaman itu kan lama, nggak mungkin hanya cuma 5 menit, 1 jam itu kan nggak mungkin, mesti itu kan lama ya karena ada prosesi mengumpulkan kayu bakar, terus pengumpulan keluarga-keluarganya. Jadi selain itu juga ada diagnosis dari dokter.
upacara Rambu Solo, suku Toraja untuk mengantarkan jenazah. Nah, di suku ini biasanya ya kalau dalam Islam orang yang meninggal itu kan tetangganya itu kan berbondong-bondong mengasih kayak jajan gitu ya. Kalau di suku ini, betul, kalau di suku ini malah berbeda. Jadi suku ini tuh harus menyuguhkan makanan yang sangat banyak. Semakin kalian itu mewah, semakin kalian itu menghargai keluarga kalian. Semakin kalian diagung-agungkan seperti itu. Seperti di Jember itu juga gitu. Oh iya. Kayak berasnya kalau semakin banyak semakin agungkan. Oh iya. Sama di Sidoarjo juga seperti itu. Nah, betul sekali Kak Pani. Terus ada upacara karapan sapi ini ada di Madura. Nah, Terus ini ada ini Bu dari Madura teman saya. Oh iya, masih sering itu ya, masih sering lihat ya? Bu. Oh itu, terus sapunya diadu gitu ya? Iya Bu. Oh iya iya. Nah, terus ini sampingnya ada upacara bambu gila di mana? Di Maluku. Pinter sekali. Itu kenapa kok dinamakan bambu gila, Bu? Iya. Karena itu, ya betul sekali. Itu dulu itu sebenarnya digunakan untuk apa ya? Itu kan ada kapal untuk kapal dari daratan ke lautan itu dikasih bambu gitu kan, biar lebih enak. Nah ternyata itu semakin lama itu menjadi kebudayaan. Kenapa dinamakan bambu gila? Karena itu kayak kuat-kuatan. Jadi itu arahnya kayak tambang gitu. Kayak tambang tapi mereka tidak bisa. Pokoknya yang menang itu ya yang paling kuat yang menang. Bu mau tanya Bu, Ya. apa bambu gila itu dilakukan di pantai atau nggak boleh di tempat lapangan atau di mana gitu? Apa harus di pantai? Kalau di pantai. Iya, kalau menurut filosofinya, kalau di Maluku itu memang dilakukannya di pantai karena sesuai dengan apa ya latar belakang dulu filosofinya seperti itu. Terus ada pertanyaan tidak Pandu? Jika yang akan saya tahu di upacara bambu gila itu juga biasanya di dalamnya itu Bu ada kepercayaan diberikan Allah. Oh iya. Ya, iya betul sekali Mas Pandu. Jadi memang seperti itu. Jadi nanti itu kayak itu main apa? Main apa sih? Jalanku itu taruhan di YouTube ya. Iya benar. Sudah ada pertanyaan lagi? Sudah. Nah, karena tidak ada, Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan ini Ibu yang membentuk ya, biar kalian itu adil, tidak berkelompok yang pintar sama pintar, yang tidak bisa sama tidak bisa gitu ya. Semuanya pintar, Bu. Betul sekali, tidak ada yang bodoh, adanya malas. Saya sepakat dengan itu. Ayo, kelompok pertama ada Pandu, Elsa, sama Bulan. Kelompok kedua ada Bilkis, Kiki, sama Resti. Nah, ini saya berikan ya tugasnya. Woi. Ya, anak-anak coba itu ada berapa soalnya? Ada 5. Nah, untuk videonya ini saya tampilkan sekarang ya. Nanti kalian itu tugasnya untuk menganalisis. Enggak juga lagi ada suaranya. Oh ya. Maaf ya. Jangan biasain diri saya. Ibu. Ya, benar. Selanjutnya. Ayo, Pak. Coba. Saya mulai saya. Pasti sih. Iya. Baik anak-anak, ini kita akan menganalisis suatu permasalahan. Nanti akan Ibu tampilkan di layar ya. Nanti kalian analisis. Ini video yang pertama. Coba kita amati. Iya, Ibu. Sanes derejeng menika putu kula anakipun menika. Kula nggih nomor 15.
met uw wat er omgaat in de gedachten van de Fatihah van zij leven enkel voor het huwelijk. De gewassen vrouw zij zijn, maar hij niet hebben. Het allermeest is de enige wijze waardoor dit kan worden veranderd. Coba sampai berarti Pak. Apa? Anak-anak, selanjutnya video yang kedua ya, silakan diamati. Ya, pada minggu dini hari 18 Februari 2001, sekelompok warga Dayak menyerang rumah warga seorang warga baru. Nah, sudah kalian lihat kan ya? Sekarang silakan didiskusikan bersama dengan kelompok kalian. Ya, ibu kami diskusikan. Belum Ibu. Belum, Ibu. Oh ya, saya masih membaca ya Ibu. Oh ya nanti Mas kamu ini tolong ya temannya itu dibimbing. Oh iya. Bulan ini ya terutama ya, dibimbing. Ayo, Mas, silakan belajar. Jelaskan. Atau tentang hati ini. Menggunakan kemampuan di sana. Gimana, ada yang ditanyakan? Ini bingung soal Yang nomor 3 Bu. Oh itu kan ada konflik suku ya, jadi kalian analisis dulu kayak penyebabnya itu apa, terus Konflik suku itu kayak misalkan di Papua kan sering itu Bu, pakai senjata. oh ya itu merupakan juga contoh konflik suku. Jadi gini ya nanti Mbak Resti, nanti kamu juga ikut untuk menjelaskan kepada Mbak Kiki ya, untuk dijelaskan terus dipahamkan juga agar bisa ya. Ya Bu. Sudah selesai Nana? Sudah. Baik Bu. Oke, baik. Sekarang kelompok siapa yang mau duluan? Ya. Kelompok kami, ayo teman-teman, ayo Mbak Bulan, Mbak Elsa. Betul. Habis ini 5 ya. Ini 28 begitu. Tapi kayaknya masuk itu apa itu belanja kan potong-potong nggak sih? Iya. Soalnya tadi kan kita juga ada punya dikit, makanya itu maaf ya Mbak ya. Kalau kita ngobrol. Ini ada kelompok satu mau presentasi, didengarkan ya anak disimak. Iya Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya teman-teman. Kami keluar dari kelompok 1 ingin memaparkan berkenaan dengan apa yang akan kami diskusikan. Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Pandu Digatama dan kedua teman saya. Amalia Rizky dan saya Elma Bulan Sari. Nah ini adalah kelompok kami apa itu saya bersama teman-teman perempuan yang hebat. Yang mana di sini kami ingin memaparkan terkait dengan video pertama. Itu tentang video dari potongan film Kartini, yang mana di masa lalu, di masa ibu kita Kartini itu perempuan itu masih dianggap rendah, yaitu hanya sekedar di rumah dan juga hanya sekedar menikah ya. Iya, fungsinya itu hanya menikah, tidak peduli itu menjadi istri keberapa. Bahkan di usia 12 tahun itu sudah mempunyai anak. Menikah dini seperti itu. Ya, anak-anak ini sudah presentasi dari kelompok 1, ada yang ditanyakan enggak? Tidak ada Bu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang mau bertanya. Menurut kalian, kalau kalian itu menjadi remaja terus ibu kalian itu tidak
mengizinkan kalian untuk bersekolah. Apa ya perasaan kalian itu seperti apa? Terus bagaimana cara kalian itu menghadapi hal tersebut? Sedih ya. Sedih sekali, kecewa karena juga kami di sini ingin membagian orang tua melalui pendidikan juga. Oh iya, itu benar sekali. Saya mau tanya, kalau besok kalian sudah SMP dan SMA, lulus SMP dan SMA, kalian mau lanjutkan kuliah enggak? Mau. Merupakan salah satu apa ya, belum tahu tujuan dari pembelajaran kita. Ya, meningkatkan pendidikan. Nah, betul sekali. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi? Cukup. Kita berikan tepuk tangan untuk Yeay. silakan Mas. Ya, terima kasih Ibu. Baik anak-anak, untuk tadi sudah dipresentasikan semua dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Kalau dari penilaian Ibu, kelompok yang terbaik itu kelompok 1, berikan tepuk tangan. Yeay. Kelompok 2 juga bagus kok, Bu. Kelompok 2 juga bagus, namun masih ada beberapa kekurangan, tapi masih bisa ditingkatkan ya. Ya, Bu. Nah, kenapa kalau lebih bagus? Karena mereka menganalisisnya lebih runtut, ada sebabnya, ada latar belakangnya, terus ada dikaitkan dengan kehidupan yang sekarang. Nah, kita sudah memasuki pelajaran di akhir-akhir. Anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, Mas Pandu silakan. Baik, akan saya simpulkan Ibu berkenan dengan pembelajaran pada pagi hari ini, yang mana salah satunya keberagaman di Indonesia itu banyaknya suku, kemudian budaya, kemudian juga agama, Ibu Batuk. Kemudian juga, tapi di situ pula ketika adanya perbedaan yang mana memunculkan statement terkait kesetaraan gender, yang mana itu juga menjadi konflik dalam kehidupan yang hingga sekarang ini masih seringkali kita temui. Namun dari situ kita sebagai remaja pun harus bisa mengimbangi dengan berkenaan dengan hak dan kewajiban kita, dan juga lebih peduli akan bahwa kita itu sama-sama untuk ingin dianggap seperti itu. Dengan kita mengerti dan memahami arti dari menghargai, walaupun itu berbeda dari jenis kelamin ataupun dari budayanya, dengan cara itu pula juga memberikan toleransi bagi kita sendiri untuk bisa hidup secara bineka tunggal ika. Nah, betul sekali dari pendapatnya Mas Pandu ini kita beri aplaus. Ya anak-anak, keberagaman di Indonesia itu kita harus sepakat bahwasanya kita tidak bisa disamakan kebudayaannya, perwatannya, karena kita itu terdiri dari suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, kalau kita memaksakan, kita itu akan terpecah belah. Betul sekali. Nah, anak-anak, untuk pelajaran sekarang itu sampai di sini saja. Jangan lupa kalian untuk membaca materi selanjutnya. Materi selanjutnya tentang apa? Keberagaman Ras, golongan, dan agama. Dan agama. Pintar. Jangan lupa ya kalian belajar materi itu, disiapkan karena besok kita akan belajar lagi. Mas Pandu silakan dipimpin doanya. Baik Ibu, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan dalam menimba ilmu dan kita menjadi orang yang sukses. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Semangat belajar terus. Jangan lupa untuk belajar, pokoknya intinya untuk mencapai tujuan dan cita-cita kali. Iya Ibu. Terima kasih.